Halo para kawan nonton, balik lagi bareng Bang El. Nah, kali ini Bang El mau nyeritain sebuah film tentang seorang kakek yang berhasil sembuh dari penyakit secelup langsung cerotnya sob, berkat terapi dari Mimi menantunya. Bahkan tongkat sakti kakek ini malah jadi tambah kokoh dan bikin menantunya jadi ketagihan sob. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita lanjut ke alur filmnya sob. Nah, di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan seorang kakek dengan tangan yang sedang diperban. Nah, karena nggak tahu namanya, jadi kita panggil aja dia Suneo sob. Sedangkan wanita cantik ini bernama Subasa, yang merupakan istri dari kakek Suneo. Nah, saat itu Subasa membuatkan nasi goreng kesukaan Suneo. Tapi sayangnya, Suneo tidak bisa menggunakan sendok karena tangannya yang sedang sakit. Hal itu membuat Suneo menjadi malu pada Subasa. Tapi Subasa yang baik ini langsung berinisiatif untuk menyuapi Suneo hingga makanannya pun habis. Nah, sesaat kemudian Suneo juga mengatakan kalau ia sekarang sedikit lemah. Waduh, si kakek ini agak ambigu juga ya bahasanya sob. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saat Suneo ini sedang tertidur, ia terkejut ketika mendengar Subasa mengatakan bajunya basah karena hujan. Suneo pun langsung bergegas untuk melihat Subasa. Karena Subasa ini menggunakan baju yang tipis dan tanpa dilapisi kacamata kuda, membuat Suneo dengan jelas melihat dua putik bunga sakura. Melihat pemandangan itu membuat tongkat sakti Suneo menjadi terbangun dari tidurnya. Bahkan Suneo juga tidak sadar kalau ia telah mengeluarkan inamnya sob dengan sangat cepat. Tapi di sisi lain, Suneo juga merasa senang karena ia telah lama nggak ngeluarin inamnya sob. Nah, karena Subasa ini telah berhasil membuat Suneo horny, Suneo ingin mencoba lagi untuk meyakini kalau itu bukanlah sebuah kebetulan. Hingga akhirnya Suneo pun berpikir keras agar bisa ngecerot lagi sob. Nah, Suneo ini memiliki rencana licik dengan meminta tolong pada Subasa untuk memandikannya. Tangannya yang sakit pun menjadi juru ampuh agar Subasa mau menolongnya. Permintaan Suneo itu sontak membuat Subasa terkejut. Tapi karena kasihan melihat mertuanya itu, Subasa pun menyetujuinya dengan syarat hanya memandikan mertuanya itu saja sob. Ya, kalian pasti kebayang lah ya apa yang bakal dilakuin si Suneo ini di kamar mandi. Nah, karena kejadian di kamar mandi itu, Suneo sangat berterima kasih pada Subasa. Karena penyakit secelup muncratnya jadi sembuh dan tongkat sakti Suneo jadi tanpa paten sob. Hari-hari berikutnya, Suneo lebih berani untuk menggoda dan menyentuh tubuh Subasa. Suneo juga menjadi lebih ceria. Bahkan tongkat sakti Suneo selalu bangun ketika melihat Subasa. Dan hal itu membuat Subasa menjadi malu-malu tapi mau sob. Subasa juga menceritakan kepada suaminya yang bernama Kazuya kalau ayahnya terlihat lebih sehat dan lebih bergairah. Subasa juga menyarankan agar mereka mencarikan perawat untuk ayahnya. Tapi Kazuya malah menolak saran dari Subasa. Kazuya malah ingin Subasa lah yang mengurus ayahnya itu. Karena Kazuya yakin kalau Subasa tahu bagaimana cara membuat Suneo menjadi lebih sehat dan kembali bersemangat. Saat Kazuya mengatakan kesehatan lebih penting dari apapun, membuat Subasa sedikit berpikir hingga akhirnya ia tersenyum dengan penuh semangat demi kesembuhan ayam mertuanya itu. Nah, keesokan malamnya Suneo menghampiri Subasa yang sedang mencuci piring sambil tangannya berkelana di tubuh Subasa. Suneo juga menanyakan tentang keberadaan Kazuya pada Subasa. Nah, mengetahui Kazuya sedang ada pekerjaan di luar kota, membuat Suneo ingin melakukan hal yang lebih menarik lagi. Suneo menyelinap masuk ke kamar Subasa yang sedang tertidur pulas. Tapi tak lama kemudian Subasa terkejut dengan keberadaan Suneo. Dan aksi periwiwan pun tak terhindarkan. Hingga Subasa pun nyembur berkali-kali sob. Suneo kembali berterima kasih pada Subasa. Karena berkat Subasa ia bisa sembuh dari penyakit secelup muncratnya sob. Bahkan Suneo saat ini menjadi lebih bugar. Nah, saat makan malam Kazuya ini juga bingung dengan tingkah ayahnya yang terlalu bersemangat itu. Tapi Suneo langsung mengalihkan pembicaraan
dengan memuji masakan Tsubasa. Karena melihat mertuanya telah sehat, Tsubasa menyarankan kepada Kazuya agar mereka pindah rumah. Karena jarak rumah mereka saat ini dengan tempat kerja cukup jauh dan mencarikan pembantu untuk mengurus ayahnya. Tapi sama saja dengan diskusi sebelumnya, Kazuya kembali menolaknya. Karena menurut Kazuya, ayahnya bisa sehat dan ceria berkat Tsubasa ada di rumah itu, serta perhatian Tsubasa pada Tsuneo. Kazuya juga berjanji pada Tsubasa, jika ayahnya telah sehat nanti Kazuya ingin memiliki anak bersama Tsubasa. Mendengar ucapan dari Kazuya membuat Tsubasa menjadi tambah bahagia. Hingga Tsubasa berjanji akan bekerja keras dan lebih bersemangat untuk membuat ayah mertuanya itu sembuh. Keesokan harinya setelah Kazuya berangkat kerja, Tsubasa dengan sangat bersemangat ingin memberikan terapi kepada Tsuneo agar ia bisa segera memiliki anak bersama dengan Kazuya. Tsubasa bahkan memohon pada Tsuneo agar ia lebih menikmati tubuh Tsubasa. Karena Tsubasa ini sangat bersemangat untuk membuat Tsuneo kembali sehat, Tsubasa pun lebih santai dan lebih tenang dalam aksi periwiwan yang dilakukan oleh Tsuneo, hingga membuat Tsubasa sampai lemesop. Nah, setelah aksi periwiwan itu, Tsuneo ini juga minta tolong pada Tsubasa untuk membantu sahabat dekatnya yang sakit agar bisa kembali bugar seperti Tsuneo. Karena masih larut dengan kenikmatan dari Tsuneo, Tsubasa pun menyetujui permintaan dari Tsuneo. Tsuneo yang mendapat izin dari Tsubasa pada malam harinya langsung datang bersama sahabatnya untuk menggempur serabi milik Tsubasa, dan film pun berakhir. Nah, sebelum kalian pindah ke channel sebelah, jangan lupa tinggalkan jejak dulu ya sob. Hatur nuhun sob.